Kaum muslimin, di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang salah pergaulan. Menjaga pergaulan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasalnya, dengan memilih dan memiliki teman dan komunitas pergaulan yang baik, diharapkan akan membantu kita dalam hal-hal positif, khususnya dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya, seseorang itu bergantung pada agama atau perilaku dan kebiasaannya, sahabat-sahabatnya juga. Maka hendaklah setiap dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Dari keterangan tersebut kita dapat memahami betapa pentingnya pergaulan, sebab teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seberapa kuat atau lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan yang sebaiknya dihindari di dalam pergaulan seorang muslim. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 65. Yang pertama, orang yang bodoh. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam berteman dengan orang-orang yang bodoh. Bahkan ada pepatah yang mengatakan musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang bodoh. Kenapa demikian? Karena orang yang bodoh bisa memberikan saran yang salah, menyesatkan, dan justru membawa kerugian bagi kita meskipun niatnya baik. Lalu yang kedua, orang-orang yang buruk akhlaknya. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, baik ketika marah maupun saat dikuasai nafsu. Orang yang seperti ini cenderung bertindak tanpa berpikir panjang, sehingga bisa menyeret kita ke dalam masalah keburukan. Yang ketiga, orang-orang fasik, yaitu mereka yang terus-menerus melakukan dosa kecil dan pernah melakukan dosa-dosa besar. Kenapa kita harus menghindari mereka? Karena jika kita terlalu sering melihat perilaku-perilaku maksiat, lama-kelamaan hati kita bisa menjadi tumpul. Hal yang awalnya kita anggap salah bisa terasa biasa-biasa saja, bahkan akhirnya kita ikut melakukan kejelekan tersebut. Yang keempat, orang yang rakus terhadap dunia. Hindarilah berteman dengan orang-orang yang terlalu mencintai dunia, karena mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tidak peduli siapa yang menjadi korban, mereka bisa mengkhianati teman sendiri demi keuntungan pribadi. Yang kelima adalah orang pembohong. Jangan berteman dengan pembohong, karena mereka bisa memutarbalikkan fakta di dalam keadaannya. Orang yang seperti ini bisa mendekatkan orang jauh dan menjauhkan yang dekat. Artinya mereka pandai mengadu domba, membuat orang yang sebenarnya dekat menjadi saling bermusuhan, sementara orang yang jauh terasa dekat hanya dalam kebohongan dan manipulasi mereka. Jadi para jamaah sekalian, dalam memilih teman kita harus benar-benar berhati-hati, karena teman bukan hanya sekedar orang yang ada di sekitar kita, tapi juga bisa menentukan arah hidup dan nilai-nilai kita yang kita pegang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memilih teman adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furda. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Al-Quran surat Al-Kahf ayat 28. Oleh karena itu, mari kita lebih berhati-hati dalam memilih teman. Sebaiknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa,
karena merekalah yang akan menjaga agama kita, mengajak kita di dalam kebaikan, serta selalu mendorong untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Bakhri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya halaman 51, wa innama kanat mujalasatus salihin minal adiwati aidan li'annaha turisul iqtida bihim fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim. Bersahabat dan duduk bersama orang-orang yang soleh juga merupakan salah satu obat penyembuh hati, sebab pergaulan dengan mereka akan menumbuhkan sikap meneladani perbuatan, perkataan dan keadaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita didekatkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang laknat, orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.